Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Hartati dengan NIM B10 111911018 dari kelas A. Di sini saya akan membahas mengenai analisa saham syariah PT Pakuan Jati Tbk. Yang pertama ada profil perusahaan. PT Pakuan Jati Tbk atau PWON adalah pengembang real estate terdiverifikasi yang fokus di Jakarta dan Surabaya. Portofolio properti utama perusahaan mencakup pengembangan retail, residensial, komersial, dan perhotelan, serta memasarkan dan mengoperasikan properti. Pakuan Jati didirikan oleh Alexander Teja pada tanggal 20 September 1982 dan tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya sejak 1989. Alexander Teja yang merupakan pendiri sekaligus Presiden Komisaris Pakuan Jati telah berpengalaman selama 30 tahun dalam mengembangkan bisnis properti di Indonesia. Di bawah pimpinannya, perusahaan ini berkomitmen untuk melanjutkan pertumbuhan dan kinerja prima bagi perusahaan. Perusahaan Pakuan Jati memiliki visi untuk menumbuhkan dan menguntungkan semua pihak bersama dengan pertumbuhan perusahaan. Sementara misinya adalah untuk menjadi pilihan untuk mengembangkan bisnis retail di Indonesia, untuk mengembangkan superblok utama dan perkotaan untuk meningkatkan kualitas hidup, untuk mengoptimalkan hasil investasi untuk penghuni dan pembeli, serta untuk menjadi pengusaha terbaik dalam industri ini. Pakuan Jati juga dikenal sebagai perintis konsep superblok di Indonesia yang mengusung konsep terintegrasi berskala besar antara retail shopping mall, perkantoran, kondominium, dan hotel. Track record yang sukses dan reputasi yang baik di industri properti memberikan rasa aman terhadap tenants dan pembeli dengan fondasi dasar bisnis yang kuat untuk melakukan ekspansi bisnis. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Mei 1986. Perusahaan ini terintegrasi secara vertikal di seluruh rantai nilai real estate, mulai dari pembebasan tanah, pengembangan properti, pemasaran, dan manajemen operasional. Dengan anak perusahaan sebagai berikut, antara lain ada Pakuan Prima Ltd, Artius Grandis Ptd Ltd, PT Sentrum Utama Prima, PT Pakuan Permai, PT Dwi Jaya Manunggal, PT Pakuan Sentosa Abadi, PT Permata Berlian Realty, PT Cemerlang Indo Property, PT Artisan Wahyu, PT Elit Prima Utama, PT Pakuan Regensi, PT Pakuan Sentra Wisata, serta PT Drama Permisisidi. Lalu ada sejarah perusahaan. PT Pakuan Jati Tbk didirikan sesuai Akta Notaris nomor 281 tanggal 20 September 1982 dari Kartini Muljadi SH Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusannya nomor C2/308 HT01TH83 tanggal 17 Januari 1983 serta diumumkan dalam Berita Negara nomor 27 tanggal 8 April 1983 tambahan nomor 420. Kehadiran perseroan di industri properti diawali dengan kunjungan Plaza 1, pusat perbelanjaan modern pertama di Surabaya yang beroperasi sejak 1986. Pada tahun 1989, PT Pakuan Jati menjadi perusahaan properti pertama yang tercatat di Bursa Efek Jakarta. Pada 2 dekade awal, operasional perseroan masih berada di Surabaya melalui pengembangan superblok Tunjungan City dan Kota Mandiri Pakuan City. Tahun 2007 menandai kehadiran perseroan di Pasar Jakarta melalui pengembangan proyek superblok Gandaria City yang telah beroperasi sejak tahun 2010. Penetrasi di Pasar Jakarta semakin besar melalui proyek superblok Kota Kasablanka yang telah beroperasi 2 tahun kemudian.
Perseroan terus berkembang sebagai salah satu pengembang terkemuka di Indonesia dengan dukungan portofolio development dan investment property. Di penghujung tahun 2019, PT Pakuan Jati Tbk juga mulai mengembangkan superblok di Bekasi. Perusahaan juga terus berkembang sebagai salah satu pengembang terkemuka di Indonesia yang didukung oleh portofolio properti, pengembangan, dan investasi yang seimbang. Nah, selanjutnya ada proyek Pakuan Jati Tbk. Antara lain ada Superblok yang terdiri dari Tunjungan City Superblok, Pakuan Mall Superblok, Kota Kasablanka Superblok, Gandaria City Superblok. Lalu ada hotel yang terdiri dari Sheraton Surabaya Hotel and Towers, Tunjungan Plaza 3, 4 Point by Sheraton Surabaya Tunjungan Plaza 4, Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Superblok. Lalu ada apartemen yang terdiri dari kondominium Regency Tunjungan Plaza 3, The Peak Residence Tunjungan Plaza 5, One Icon Residence Tunjungan Plaza 6, Waterplace Residence Pakuan Mall Superblok, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada Menara Kantor yang terdiri dari Menara Mandiri Tunjungan Plaza 2, Pakuan Tower Tunjungan Plaza 6, Gandaria 8 Tower Gandaria City Superblok, XC8 Tower Kota Kasablanka Superblok, Pakuan Tower Jakarta Kota Kasablanka Superblok. Dan terakhir ada perumahan yang terdiri dari Pakuan Indah Surabaya Barat, Pakuan City Surabaya Timur, Grand Pakuan Surabaya Barat. Jaringan bisnis real estate Pakuan terintegrasi secara lengkap, mulai dari akuisisi lahan, developer property, pemasaran, serta manajemen operasional. Pakuan Jati adalah perintis konsep superblok di Indonesia. Pengembangan terintegrasi berskala besar antara retail shopping mall, perkantoran, kondominium, dan hotel. Track record yang berhasil dan reputasi yang baik di industri properti memberikan rasa aman terhadap tenants dan pembeli dengan fondasi dasar yang kuat untuk pengembangan bisnis. Lalu yang selanjutnya ada saham perusahaan. Pada tanggal 22 Agustus 1989, PWON memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam Elka untuk melakukan penawaran umum perdana saham atau IPO PWON kepada masyarakat sebanyak 3 juta dengan nilai nominal Rp1.000 per saham dengan harga penawaran Rp7.200 per saham. Sampai saat ini jumlah saham yang beredar sebanyak 48.159.602.400. Harga saham saat ini turun 1,94% atau 10 poin menjadi Rp505. Sepanjang sesi, saham PWON berkutat di zona merah dalam rentang Rp498 sampai dengan Rp515. Namun demikian, saham PWON masih naik sekitar 8,84% sepanjang 2022. Kapitalisasi pasarnya mencapai Rp24,32 triliun dengan valuasi per 17,59 kali. Pakuan Jati mulai melakukan IPO pada tanggal 9 Oktober 1989 dengan harga Rp7.300 per saham. Pada tanggal 9 Oktober 1989, PT Pakuan Jati menjadi perusahaan properti ternama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hingga sekarang, perusahaan ini dikenal dengan kode emiten PWON dan sudah resmi menjadi perusahaan terbuka. Pemegangan saham yang memiliki 5% atau lebih saham Pakuan Jati Tbk tertanggal 28 April 2022 yaitu PT Pakuan Arta Niaga dengan presentasi kepemilikan sebesar 68,68%. Sementara masyarakat 31,30% dan Alexander Teja 0,02%. Yakni pihak pengendali dan pemilik manfaat sebenarnya atau ultimate beneficial owner Pakuan Jati. Nah, di sini ada grafik dan diagram saham PWON dalam 1 dekade terakhir. Dari grafik ini dapat diketahui bahwa harga saham sempat mengalami naik turun
dan memasuki awal Maret pada tahun 2020, harga saham Pakuan Jati mengalami penurunan yang sangat jauh dan drastis. Namun memasuki awal tahun 2021, harga saham mulai naik, walaupun juga sempat mengalami penurunan. Selanjutnya, memasuki tahun 2022, harga saham Pakuan Jati mengalami sedikit penurunan. Namun, PWON naik 20% dari titik terendah tahun lalu. Perkembangan harga saham PT Pakuan Jati sepanjang 2018, 2019, dan 2020 secara tahunan masing-masing sebesar min 9,49%, min 7,32%, dan min 11,3%. Perkembangan tahun berjalan sampai dengan 12 November 2021 sebesar min 9,90%. Penutupan tertinggi terjadi pada Juli 2019 sebesar Rp790, menjadikan perusahaan masuk dalam daftar top gainers pada saat itu. Dan penutupan terendah terjadi pada bulan Maret 2020 sebesar Rp308. Kebakaran Tunjungan Plaza yang terjadi pada 13 April 2022 berimbas ke saham PT Pakuan Jati atau PWON, anjlok hampir 3% di sesi 1. PWON merupakan pengelola sekaligus pemilik Tunjungan Plaza. Berdasarkan data perdagangan RTI 14 April 2022, saham emiten PWON tampak terkena aksi jual. Hingga sesi pertama jalannya bursa saham, PWON turun 2,91% ke level Rp500. Dari penutupan sebelumnya yang berakhir positif 0,98% di Rp515, sebanyak 34,52 juta lembar saham PWON diperdagangkan hingga sesi saat ini dengan nilai transaksi sebesar Rp17,35 miliar. Investor domestik tampak dominan melakukan aksi jual sebesar 48,16% dari total nilai transaksi. Sedangkan investor asing tampak melakukan akumulasi beli akumulatif sebesar Rp22,96 miliar dan dominan daripada pembelian domestik. Kendati demikian, performa harga saham PWON masih tumbuh 3,31% dalam sepekan terakhir dengan kinerja sepanjang tahun positif 7,76%. Emiten pengembang properti terkemuka yang bermarkas di Surabaya ini memiliki market cap PWON mencapai Rp24,08 triliun per 14 April 2022. Seperti diketahui, PT Pakuan Jati Tbk dan entitas anak mencatatkan pendapatan mencapai Rp5,71 triliun dengan laba bersih sebesar Rp1,38 triliun sepanjang tahun 2021. Laba bersih PWON meningkat dari tahun 2020 saat itu sebesar Rp929,91 miliar. Perhitungan itu membuat laba per saham dasar perseroan naik menjadi Rp28,71 triliun dari sebelumnya Rp19,31 triliun. Total aset perseroan tumbuh menjadi Rp28,86 triliun dari tahun 2020 sebesar Rp26,45 triliun. Liabilitas bertambah menjadi Rp9,68 triliun dan ekuitas tumbuh sebesar Rp19,1 triliun per 31 Desember 2021, perseroan mengantongi kas dan setara kas sebesar Rp6,44 triliun, lebih tinggi dari posisi kas akhir tahun 2020 sebanyak Rp2,89 triliun. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia atau BEI, indeks hasil kerja sama dengan bisnis Indonesia membuka perdagangan menguat 0,26% atau 1,26 poin ke level 479,26. Sebanyak 7 saham bergerak ke zona merah.
16 saham ke zona hijau, dan 4 saham tidak bergerak dari posisi perdagangan sebelumnya. Penguatan pada pembukaan perdagangan kali ini dipimpin oleh saham PWON yang naik sebanyak 1,98%. Bisnis retail dan pusat perbelanjaan memiliki prospek positif ke depan. Dasar inilah yang membuat emiten PT Pakuan Jati optimistik terus melakukan ekspansi usaha dalam membangun pusat perbelanjaan dan mal belakangan ini. Seperti diketahui, PWON saat ini sedang membangun Pakuan Mall Bekasi yang dikembangkan dalam konsep super blok bersama hotel dan kondominium. PT Pakuan Jati atau PWON melanjutkan rencana ekspansi dan investasi pusat perbelanjaan terlepas dari tantangan yang dihadapi bisnis properti retail selama pandemi. Perusahaan meyakini usaha retail di pusat perbelanjaan memiliki prospek positif ke depan. Direktur and Corporate Sekretari PT Pakuan Jati, PWON, Minarto Basuki menjelaskan. Saat ini perusahaan tengah membangun Mall baru Pakuan Mall Bekasi yang dikembangkan dalam konsep superblok bersama dengan hotel dan kondominium. Tahap 1 pembangunan ditargetkan selesai pada tahun 2024. PWON diprediksi akan mampu melalui masa sulit berkunjungnya masyarakat ke mall dan dunia properti yang tertekan. Pengelolaan bisnis yang baik dan kondisi eksternal yang membaik bisa menjadi katalis positif oleh PWON. Dengan penjualan retail dan kunjungan di mall milik PWON mulai pulih secara perlahan. Saat ini, lewat kebijakan potongan sewa tenan yang diberlakukan PWON masih berlanjut, dapat membuat tingkat ekspansi masih bertahan di atas 90%. Sementara dari pengembangan properti, pengelolaan modal PWON yang bijaksana akan menjadi keuntungan ketika pemulihan ekonomi berlangsung. Baiklah, sampai di situ pembahasan saya kali ini. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.